Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan karunia yang berlimpah. Amin Allahumma. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada puncak junjungan kita, yaitu Rasulullah, dengan hanturan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ustazah, khaifah halukum. Ustazah harap antuna semua dalam keadaan baik-baik saja, di khair, terlepas dari hiruk pikuknya informasi mengenai wabah-wabah corona. Ustazah harap antum selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan diri, dan selalu menjaga yang terpenting itu antum jaga adab, akhlak. Perbaiki adab, perbaiki akhlak, ya, seperti selalu pesan ustazah. Orang yang sukses bukan dilihat dari kepintarannya, tapi dari adabnya. Nah, anak-anak ustazah, kemarin ustazah sudah memberikan materi mengenai puisi rakyat, di mana di dalamnya terdapat pengertian jenis-jenis puisi rakyat dan ciri-ciri dari masing-masing jenis-jenis puisi rakyat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, tapi tetap dalam pembahasan puisi rakyat mengenai kompetensi dasar atau KD yang berjudul menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Bagi anak ustazah yang mungkin hari ini ingat, besoknya tidak ingat, boleh dicatat apa yang ustazah sampaikan. Silahkan dicatat di buku catatannya, atau bahkan kalau antum atau antuna sangat daya tangkapnya sangat kuat, tidak perlu dicatat. Tapi ustazah harap ikatlah ilmu dengan mencatat. Semua udah tahu kan? Sering saya sampaikan, ikatlah ilmu dengan mencatat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan baru, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat. Nah, jenis puisi rakyat ada berapa? Yang kita pelajari ada 3. Yang pertama itu pantun, ya. Pertama ada pantun. Yang kedua, ini nih, pertama pantun. Yang kedua itu ada gurindam. Yang ketiga ada syair. Nah, struktur dari ketiga jenis puisi rakyat ini tidak terlepas dari ciri-ciri puisi rakyat tersebut. Kita ambil contohnya. Pantun strukturnya itu sama dengan ciri-cirinya. Apa saja itu? Pantun terdiri dari 4 baris, bersajak ABAB, baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan 4 itu isi, dan ciri-ciri yang lain. Itu dari pantun. Kita masuk ke gurindam. Sama halnya dengan pantun, struktur yang membangun sebuah gurindam itu masuk include ke dalam ciri-cirinya. Yang pertama, kalau pantun tadi terdiri dari 4 baris, pantun 4 baris, sedangkan gurindam hanya 2 baris. Ingat ya, pantun 4 baris, gurindam 2 baris. Pantun tadi bersajak ABAB, sedangkan gurindam bersajak AAB, B, C, D. Apa itu dan bagaimana itu? Nanti ustazah jelaskan. Yang ketiga, itu ciri yang kedua ya. Ciri yang ketiga, gurindam, baris pertama itu sebab, baris kedua akibat. Itu gampangnya.
Yang maksudnya adalah baris pertama itu persoalan, baris kedua itu jawaban dari persoalan tersebut. Bagaimana itu? Nanti juga saya jelaskan. Yang ketiga, itu kita masuk ke dalam syair. Syair strukturnya sama dengan ciri-cirinya. Struktur itu maksudnya apa? Itu struktur pembangun ya. Pembangun syair itu yang pertama terdiri dari 4 baris. Pantun 4, gurindam 2, syair 4. Hanya saja syair ini bersajak a a a a. Apa? Syair bersajak a a a a. Dian, itu sajaknya. Terdiri dari berapa baris syair? Tadi 4 ya. Sajak a a a a. Kemudian, nah, beda halnya syair dengan pantun, beda halnya syair dengan gurindam. Kalau pantun itu baris 1, 2 sampiran, 3 dan 4 isi, gurindam semua. Kalau gurindam baris 1-nya sebab, baris 2-nya akibat, sedangkan syair semua barisnya itu merupakan isi. Tidak ada sampiran, tidak ada sebab, tidak ada akibat, tapi semuanya itu isi. Biasanya syair itu ditulis oleh pemuda-pemuda yang sedang jatuh cinta di masa-masanya dulu. Itulah bedanya. Sedangkan pantun lebih sering ditulis oleh orang-orang yang lebih tua. Kalau pantun, bedanya pantun dengan syair ya. Pantun itu berisi nasihat. Ada juga pantun jenaka. Ada juga pantun teka-teki. Sedangkan syair itu curahan hati pemuda-pemuda di zamannya. Sekarang kalau antum atau antuna mau nulis curahan hati, biasanya membuat apa? Bukan syair kan, tapi puisi. Atau catat di buku hariannya, diarinya. Beda dengan orang-orang terdahulu. Nah, dari struktur sampai sekarang struktur saja yang saya sampaikan dulu. Kaidah kebahasaannya nanti menyusul. Nah, berikutnya berarti Ustazah memberikan tugas mengenai pembahasan yang sedikit yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk tugas antum dan antuna sekarang ini, itu tidak terlepas dari tugas yang sudah antum atau antuna kerjakan pekan lalu, yaitu yang Ustazah minta membuat contoh pantun, membuat contoh gurindam, dan membuat contoh syair. Sekarang contohnya, antum antuna dengarkan kembali yang sudah antum antuna kirim ke Ustazah, dengar kembali. Tolong dicatat di buku latihan. Contoh pantunnya, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Nah, di sana antuna pilih mana yang merupakan sampiran, yang mana yang merupakan isi. Baris pertama dan kedua, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Ini sampiran. Yang kedua, kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Ini merupakan isi. Sampiran, isi. Itu yang pertama mengenai pantun. Yang keduanya, dia itu pantun bersajak apa tadi? A, B, A, B. Berarti antuna cari. Yang mana A, B yang pertama, yang mana A, B yang kedua. A, B yang pertama dalam contoh Ustazah, tempatnya. Berarti ujung katanya nya. Itu A pertama. B-nya adalah jalan. Berarti ujung katanya adalah an. A yang kedua itu bertanya-nya. B yang kedua harapan, an. Nanti saya berikan contohnya bagaimana cara membuatnya ya. Begitu juga dengan gurindam dan syair. Kalau saya sampaikan mungkin antuna bingung. Antum dan antuna bingung. Apalah kata Ustazah, gimana cara membuatnya? Nah, setelah video ini, Ustazah akan kirimkan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Insya Allah Ustazah harap anak Ustazah paham dengan penyampaian Ustazah.
Semoga bahasa yang Ustazah sampaikan itu mudah dimengerti oleh antum dan antuna, karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan keadaan kita seperti ini. Insyaallah semua ini akan berakhir. Saya selalu mendoakan kesehatan, kebaikan untuk antum dan antuna semua. Kelebihan dari Allah, baik benarnya dari Allah, kesalahan semua berasal dari kita manusia. Kita apapun yang antum dan antuna dapatkan hari ini, semoga bermanfaat bagi antuna baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.